Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Pada kesempatan ini, untuk kesempatan yang kedua kalinya, Bapak tampil di depan untuk menyampaikan materi kepada kalian pada kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Kalau pertemuan sebelumnya Bapak selaku ketua pelaksanaan MPLS bagi peserta didik baru kelas 7. Kalau hari ini yang kedua, Bapak akan menyampaikan materi tentang pengenalan kurikulum. Sebelum ini dimulai, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama adalah nama, karena tidak kenal biasanya tidak sayang. Ketika ketemu di jalan itu saha pokoknya nama eta lah guru SMP. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, setelah perkenalan ini mudah-mudahan kalian bisa mengingatnya. Kemudian setelah diingat, kemudian dikenangnya ya. Namanya adalah Dedi Supriyatna. Dedi itu kalau Dedi dalam bahasa Inggris Amerika adalah bapak ya. Oh my love Dedi ya. Nah, apa artinya? Orang tua dulu mengatakan kenapa namanya Dedi, karena saya terlahir laki-laki. Orang Sunda bilang jalu. Kenapa Su? Supri, Su itu diambil dari kata nama bulan, salah satu bulan Hijriah, yaitu bulan Suro atau Muharram, bertepatan tanggal 10 Muharram. Yang tentunya sekarang atau diantara kalian ada yang mengenal, terima kasih, tapi banyak yang tidak mengenal urutan bulan-bulan Islam ya. Kemudian tanggal 10 Muharram tersebut, waktu Bapak lahir bertepatan dengan tanggal 20 April, sehingga diambil 3 huruf PRI, jadi Supri. Namanya Supri goreng, akhirnya diberi nama kekasih tambahan dari orang tua Yatna, jadi Supriyatna ya. Ini untuk nama lahirnya tanggal 20 April tahun 1967, berarti sekarang kurang lebih menginjak usia 54 tahun. Anak sekalian, di sekolah ini Bapak mulai bertugas sejak tahun 2000 akhir ya. Jadi sampai sekarang dia kurang lebih 21 tahun di sini. Sebelumnya bertugas sekolah lain di provinsi lain. Kemudian kan tugas ke sini, kemudian mengajar mata pelajaran IPA, dan saat ini tahun ini Bapak dipercaya oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Perlu kalian ketahui, kepala sekolah yang bertugas di setiap sekolah itu harus dibantu. Pembantu-bantunya dinamakan wakil kepala sekolah. Di sekolah ini atau di SMP Negeri 1 Limbangan ini, wakil kepala sekolahnya ada 4. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Apa bidangnya? Pekerjaannya apa? Membidangi, yaitu pengaturan jadwal pelajaran, mengatur, membagi tugas-tugas guru. Perlu kalian ketahui, guru yang ada di SMP Negeri 1 Limbangan itu sekitar 56 orang. Berarti gak kebayang kalau satu kelas masuk 2 orang guru para buat. Nah, oleh karena itu dibuatlah jadwal. Siapa yang mengaturnya? Yaitu bidang kurikulum. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wakil kepala sekolah ini membidangi aktivitas siswa ya, baik itu dalam organisasi, untuk mutasi, penerimaan siswa baru, kemudian perpisahan, kelulusan, itu bagian kesiswaan ya. Jadi kalau kalian berkaitan dengan urusan kalian, misalnya kalian mengajukan bantuan-bantuan di pemerintah, itu yang ngurus, yang mengelola adalah kesiswaan, PKS kesiswaan. Siapa wakaseknya kesiswaannya? Yaitu Bapak Isep Muhtari. Nanti kalian akan mengenalnya. Yang ketiga, wakasek sarana, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana ya. Misalnya saja kalian nanti ketika ada kegiatan pembelajaran tatap muka, ingin tahu atau mungkin di kelasnya tidak ada kursi, tidak ada meja, kalian tidak usah iuran membeli kursi, membeli meja ya. Silakan hubungi wakasek kurikulum, wakasek sarana prasarana, yaitu Pak Gaga Gojali. Yang keempat yaitu wakasek humas, hubungan masyarakat. Misalnya ada upacara 17 Agustus di alun-alun,
kemudian rapat orang tua, ya, itu bagiannya humas, bagian Wakasek humas yang dilaksanakan atau diserahkan kepada Ibu Raden Hajah Elmi Aini Maliki. Berikutnya itu Wakasek, ya. Di bawah kepala sekolah selain Wakasek juga ada bagian tenaga administrasi. Nanti melalui wawasan Wiyata Mandala kalian akan mengetahui itu lebih jelasnya. Selain ada Wakasek juga ada guru. Gurunya ada 56 orang yang ditugaskan mengajar di kelas 7, itu tidak kurang dari 20 orang. Ya, tidak kurang dari 20 orang. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Kemudian selanjutnya dari 20 orang tersebut mengajar mata pelajaran sebanyak 11 macam. Karena untuk kurikulum yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Limbangan ini adalah kurikulum 2013. Dari 11 mata pelajaran tersebut terbagi menjadi 2, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A meliputi pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua PPKN. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Yang keempat bahasa Inggris. Yang kelima matematika. Yang keenam IPA. Ketujuh IPS. Nah, itu ada 7 kelompok A. Nah, jadi kelompok A ada 7 mapel. Sedangkan kelompok B ada 4. 1 adalah seni budaya. 2 PJOK atau pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan. Yang ketiga informatika. Ada juga menyebutkan teknologi informatika, komputer lebih banyak mengenalnya, meskipun yang dibahasnya bukan hanya komputer. Dan yang terakhir adalah bahasa Sunda, ya. Nah, selain yang mata pelajaran tersebut ada lagi mata pelajaran prakarya, ya. Prakarya ini untuk kelas 7 diberikan prakarya, bukan informatika. Memang ada pilihan dari pemerintah untuk mulok ini antara informatika dan prakarya, boleh salah satu, boleh dua-duanya. Hanya karena keterbatasan tenaga, ya, kekurangan guru yang menguasai tentang teknologi informatika, sehingga untuk kelas 7 ini belum diperkenalkan. Nah, karena belum diperkenalkan, kemudian juga fasilitas alatnya yang terbatas, maka untuk kelas 7 adalah materinya yaitu prakarya. Berikutnya guru-gurunya yang tadi saya sampaikan sekitar tidak kurang dari 20 orang. Yang pertama PAI dan budi pekerti, pendidikan agama dan budi pekerti. Karena di SMP Negeri Limbangan ini sebagian dan 100% adalah beragama Islam, sehingga yang diberikan adalah pendidikan agama Islam. Ketika tahun ini ada non muslim, diberi pilihan, boleh ikut pendidikan agamanya Islam, boleh juga tidak ikut, tetapi untuk nilainya silakan kalian ikut di lembaga pendidikan yang menyelenggarakan itu. Misalnya agama Kristen, mangga itu untuk ada enggak di di gereja untuk memfasilitasi ini. Nah, ternyata tidak ada, wayahna sadah, ya, harus mengikuti pendidikan agama Islam. Tetapi bukan berarti kami memaksa, itu boleh pilihan karena nilainya harus tetap ada. Nah, perlu kalian ketahui untuk yang 7 mata pelajaran ini, kelompok A ini kalian harus betul-betul belajarnya, karena ini akan berpengaruh terhadap kalian nanti diterima atau tidaknya di SMA atau di SMK, ya. Untuk seleksi SMA atau SMK menggunakan jalur rapor, nilainya diambil dari yang 7 mata pelajaran ini. Untuk itu kalian harus sungguh-sungguh belajar yang 7 mata pelajaran ini, ya. Selanjutnya PAI dan budi pekerti ini akan disampaikan oleh 2 orang guru. Untuk siswa kelas A sampai dengan kelas H nanti akan dibimbing oleh Ibu Elis Maimunah, A sampai H. Sementara I dan J, kelas I dan J nanti oleh Pak Abdullah Basit. Berikutnya PPKN, ya, PPKN akan disampaikan oleh Ibu Titin Mariama, semuanya dari A sampai kelas C.
Kemudian selanjutnya matematika. Untuk matematika dari kelas A sampai kelas E, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ibu Hajah Noneng. Sedangkan dari kelas 7F hingga 7J akan dibimbing oleh Ibu Jesi Rahayu Putri. Sekali lagi, matematika kelas A sampai E Ibu Hajah Noneng, F sampai J Ibu Jesi Rahayu Putri. Berikutnya IPA. IPA, ilmu pengetahuan alam, kelas A sampai kelas E akan dibimbing oleh Ibu Ita Rosita. Sekali lagi, IPA 7A hingga 7E Ibu Ita Rosita, 7F hingga 7J oleh Ibu Neni Nuraini. Berikutnya untuk IPS. Untuk IPS kelas A sampai dengan kelas G, A sampai G itu oleh Bapak Dadi Darmawandi, A sampai G. Sementara untuk I dan J, H, I, J, ya, H, I, J 3 kelas, H, I, J akan dibimbing oleh Ibu Lia. Selanjutnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini akan dipegang oleh 3 orang. Untuk kelas A dan B nanti akan dibimbing oleh Pak Henry Sari. Pak Henry Sari nanti yang membimbing jadi koordinator di kelas 7A. Kemudian C dan D, 7C dan D Ibu Tia Destriasari ya. Untuk C dan D, sedangkan sisanya dari E hingga J akan dibimbing oleh Ibu Aan Anilah ya, menjadi koordinator kelas 7I. Selanjutnya kelompok B. Kelompok B seni dan budaya. Ada juga menyebutnya SBK ya, seni budaya masuk dalam kelompok B. Nanti kalian akan dibimbing oleh Pak Dian Herdiana. Selanjutnya PJOK. PJOK kelas A, B dan C, 7A, B, C oleh Pak Restu. Sedangkan D dan seterusnya ya, nah, itu akan dibimbing oleh Pak Taju ya, Taju Ramdan. Nanti akan dibimbing oleh beliau. Itu sebanyak 6 kelas ya. Maaf, untuk A sampai D berarti ya, A sampai D oleh Pak Restu, sedangkan E dan seterusnya itu oleh Pak Taju Hamdan. Yang berikutnya yang ke-10 prakarya. Prakarya akan dibimbing oleh Pak Diki Maulana Malik. Begitu juga bahasa Sundanya. Bahasa Sunda untuk kelas A, B, C, D akan dibimbing oleh Pak Diki Maulana Malik, sedangkan E hingga kelas J oleh Bapak Dr. Romdon, Bapak Romdon. Jadi bahasa Sunda oleh 2 orang. Anak sekalian, sebelum lupa, untuk mata pelajaran tersebut jumlah jamnya tidak sama. PAI dan Budi Pekerti lamanya 3 jam pelajaran setiap minggu. Kemudian PPKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran, bahasa Indonesia paling banyak, matematika 5 jam, kemudian IPA 5 jam, IPS 4 jam pelajaran, bahasa Inggris 4 jam, seni budaya 3 jam, PJOK 3 jam, prakarya dan bahasa Sunda masing-masing 2 jam. Itu akan bersama-sama kalian setiap minggunya. Nah, sementara ketika pelaksanaan pembelajaran daring, maka tidak full 3 jam, tidak sedikit hanya 2 jam, tetapi ada yang 2 kali pertemuan, ada juga 1 kali pertemuan. Bagi yang jumlah jamnya 4, 5, 6 jam per minggu, maka nanti ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh, pelaksanaannya 2 kali pertemuan, seperti bahasa Indonesia, IPA, matematika, bahasa Inggris, IPS. Seminggu akan bertemu 2 kali. Sementara yang lainnya, yang 3 jam, yang 2 jam akan dilaksanakan 1 kali pertemuan.
untuk dilaksanakannya selama pandemi atau selama belajar dari rumah ya. Tapi ketika nanti sudah tatap muka itu akan full seperti tadi ya, ada yang 5, ada yang 6, 4 dan seterusnya. Kemudian selain itu juga kalian akan ada yang namanya wali kelas. Selain pembelajarannya, mata pelajaran dan jumlah jamnya, tetapi ada juga yang namanya wali kelas, di mana wali kelas tersebut berperan pengganti orang tua kalian selama berada di sekolah ya. Hanya terbatas. Apa terbatasnya? Kalau di rumah bisa minta uang, bisa minta makan ke orang tua. Tapi kalau di sekolah, ketika kalian menemukan kendala, misalnya ada yang mendapatkan PKH, bantuan PKH atau beasiswa lainnya, kemudian tidak jelas mau bikin surat keterangan, ke siapa kalian harus mengadunya, bingung, teu apal, teu terang teh, silahkan hubungi wali kelas, minta petunjuknya. Atau mungkin ada yang mau minta pindah ke sekolah lain, atau ada yang mau masuk tetangga gitu atau saudara, silakan kalian minta bantuan melalui wali kelas. Kemudian ketika tatap muka ada absen, daftar hadir, kemudian juga pembentukan pengurus kelas, nah itu dibantu oleh wali kelas. Ini ya yang perlu Bapak sampaikan kepada kesempatan ini. Jadi Bapak selaku Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dapat menyampaikan hal ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan dapat kalian mengerti, dapat kalian pahami, sehingga nanti pada pelaksanaannya kita melaksanakan pembelajaran, kalian mengetahui posisinya ya, harus seperti apa. Ketika kalian bertemu dengan Bapak, silakan tegur sapa, ditanya dengan ucapan Assalamualaikum, jangan selamat pagi Pak ya, pagi Pak. Nanti kalau Bapak jawabnya pagi nak gitu ya. Kalau Bapak kan ngajarnya di IPA ya, mata pelajaran IPA di kelas 9. Apa itu pagi nak? Nanti aja ya, di kelas 9 kalian akan tahu ya. Ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya tidak berkenan di hati kalian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.